Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita selesaikan insyaallah materi tentang penyelenggaraan jenazah, di mana pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang hukum wanita ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Ya. Setelah berlalu pembahasan kita tentang keutamaan mengiringi jenazah ke pemakaman, di mana akan mendapatkan pahala 2 qirat, ya, akan mendapatkan pahala 2 qirat. Ternyata keutamaan ini, keutamaan yang kedua ini tidak akan diperoleh oleh wanita. Kenapa demikian? Karena ternyata wanita telah dilarang oleh Nabi SAW untuk ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiah Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha, qalat, berkata, nuhina an ittiba'il janaiz. Kata Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janaiz. Kami dilarang oleh Nabi SAW untuk ikut mengiringi jenazah ke pemakaman. Walam yu'zam alaina. Namun Nabi SAW tidaklah melarang kami secara tegas. Ya. Maka jumhur para ulama kita menyatakan bahwa ungkapan nuhina an ittiba'il janaiz, kami dilarang oleh Nabi SAW untuk mengiringi jenazah ke pemakaman, maka ini yufidu tahrim, menunjukkan makna pengharaman. Karena kaidah menyatakan wal aslu fin nahyi yufidu tahrim, hukum asal dari sebuah larangan itu menunjukkan makna pengharaman. Adapun kata-kata walam yu'zam alaina, namun Nabi tidak melarang kami dengan tegas, kata para ulama, ini hanya sebatas persangkaan dari Ummu Atiyah. Ya. Bisa jadi persangkaan itu benar, bisa jadi persangkaan itu salah. Sehingga yang menjadi rujukannya apa? Yang menjadi rujukannya adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi melarang para wanita untuk ikut mengiringi jenazah ke pemakaman. Ungkapan Ummu Atiyah namun ini tidak tegas, larangan Nabi tidak tegas kepada kami, ini hanya persangkaan. Ya. Ketika ditanya kenapa wanita dilarang untuk ikut mengiringi jenazah ke pemakaman, sebahagian para ulama kita menyatakan bahwa dilarangnya wanita oleh Nabi SAW untuk ikut mengiringi jenazah ke pemakaman lantaran karena wanita itu dia adalah manusia yang lebih dominan perasaannya. Sehingga jika wanita juga disertakan mengiringi jenazah pemakaman, dikhawatirkan ketika sampai ke pemakaman, ketika jenazah keluarga yang dia cintai ini hendak dikuburkan, dia tidak bisa menahan perasaannya. Kemudian dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat di pemakaman tersebut. Seperti apa? Meratap. Kemudian dia meronta-ronta, memukul-mukul badan, menyobek-nyobek pakaian dan seterusnya. Ya, dan memang fakta di lapangan kita sering melihat yang tidak bisa menahan perasaan di pemakaman itu, ya, yang meratap
di pemakaman itu pada umumnya kaum wanita, betul atau tidak? Ketika suami yang dia cintai hendak dikuburkan, ketika anak yang dia sayangi hendak dikuburkan, ketika ayah bundanya, ya, orang tuanya hendak dikuburkan, maka si anak langsung, ya, anak perempuan, maka untuk menghambat supaya tidak terjatuhnya wanita ke dalam hal-hal yang diharamkan di dalam syariat Islam, makanya Nabi SAW melarang wanita tersebut untuk ikut mengiringi jenazah ke pemakaman. Dengan demikian kita katakan bahwa seorang wanita yang tetap ngeyel untuk ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman, maka jangankan pahala qirat yang akan dia dapatkan, bahkan malahan dosa yang akan dia bawa pulang. Karena Nabi SAW telah melarang nuhina anittiba'il janaiz. Kata Ummu Atiyah, kami dahulu dilarang oleh Nabi SAW untuk ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Ya, ini pendapat jumhur para ulama kita. Dan silakan melihat kepada Ahkamul Janaiz, kitab Ahkamul Janaiz Ibnu Syekh Albani yang menyatakan, ya, pendapat yang sama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarh Mumti, Syekh Abdullah bin Baz dan yang lainnya, dan ulama-ulama kita yang kita lihat sekarang di Saudi Arabia memfatwakan wanita tidak boleh ikut mengiringi jenazah ke pemakaman. Taib. Akan tetapi ada sebuah celah dari sebahagian pendapat yang lain yang menyatakan bahwa tak kala larangan kepada wanita untuk mengiringi jenazah ke pemakaman itu dikaitkan dengan tujuan tadi, ya, lemana larangan tersebut lantaran karena khawatir wanita akan meratap, akan terjatuh kepada perkara-perkara yang di dalam syariat Islam. Ya, dia tidak akan bisa menahan dirinya, maka menyatakan bahwa jika seandainya ini pendapat kedua, ya, wanita tersebut merasa yakin mampu dia menahan dirinya, tidak akan terjatuh kepada perkara yang diharamkan tersebut, dia bisa menahan dirinya untuk tidak meratap, untuk tidak akan meronta-ronta, memukul-mukul badannya, dia bisa mengendalikan dirinya, maka bagi wanita seperti ini berarti tidak berlaku larangan tersebut. Karena sebab dari larangan tersebut, ya, bisa dia hindari. Bisa dipahami maksudnya? Ini menurut pendapat yang kedua. Sehingga hukum asal wanita yang dilarang untuk ziarah kubur, hukum asalnya wanita itu dilarang ziarah kubur. Ya, disebutkan di dalam hadis, ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Para ulama kita menyatakan hadis ini hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Wanita-wanita yang menziarahi kubur. Ini hukum asalnya dilarang. Kenapa wanita-wanita dilarang ziarah kubur? Alasannya sama. Karena wanita itu tidak bisa menahan diri, ya, lebih dominan perasaannya. Nanti di kuburan itu dia meratap, menangis atau melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Sehingga Nabi tidak membolehkan wanita ziarah kubur. Dilaknat oleh Nabi SAW wanita yang ziarah kubur, ya. Namun ternyata ditemukan beberapa riwayat yang di zaman Nabi SAW ada wanita yang ziarah kubur. Contoh, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala menceritakan, maron Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabri sabiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang menangis, ya, meratap di kuburan anaknya, di kuburan anaknya. Dalam riwayat yang lain, inda mauti sabiha, ketika meninggal anak wanitanya, anak kecilnya, ketika hendak dikuburkan. Faqala,
Nabi SAW berkata kepada wanita yang sedang menangis tersebut, yang sedang meratap tersebut, ittaqillah wasbiri. Takutlah kepada Allah, hendaklah anda bersabar. Namun wanita tersebut tidak melihat kepada siapa yang berbicara dan menyatakan, ilaika anni, hendaklah anda menjauh dari saya. Fa innaka lam tusab bi musibati, sesungguhnya anda tidak merasakan musibah yang sedang menimpaku. Ini kata wanita, ya, jauhlah, anda nak merasakan baretnya musibah yang sedang menimpa ambo. Kira-kira seperti itu, ya. Kemudian Nabi tinggalkan wanita tersebut, pergi Nabi. Walang ta'rifu, wanita tersebut tidak mengetahui kalau yang berbicara itu adalah Nabi SAW. Ketika Nabi telah pergi, maka orang yang ada di sampingnya faqila laha, berkata kepadanya, innahun Nabi SAW, sesungguhnya yang berbicara itu adalah Nabi SAW. Baru wanita tersebut terperangah, fa'at asbaban Nabi SAW, dia datangi rumah Nabi SAW, ya. Falam tajid indahu, kemudian dia tidak menemukan Nabi SAW. Kemudian dia tetap menunggu di situ. Setelah dia bertemu dengan Nabi SAW, faqalat, dia berkata, lam a'rifka ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau tadi yang berbicara itu adalah engkau. Sekarang saya telah bersabar sebagaimana yang kau perintahkan. Apa kata Nabi SAW? Innama sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya hakikat kesabaran itu adalah ketika terjadi goncangan pertama itu. Itu orang yang bersabar. Apa maksudnya? Hakikat orang yang sabar itu ketika terjadi musibah itu, bersabar pada itu dia. Namun kalau telah berlalu 2 hari, 3 hari, 4 hari, baru dia menyatakan saya bersabar selama ini, meratoknya, itu bukan orang sabar itu. Karena Nabi menyatakan innama sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya hakikat kesabaran itu adalah di awal dia mendapatkan ujian. Mampu nak dia bersabar? Ya, taib. Hadis ini kata para ulama kita, hadis ini, ya, Nabi SAW melihat ada wanita yang mendatangi kuburan, yang ziarah kuburan anak wanitanya. Dalam riwayat yang lain memang dia berdiri ketika itu di saat hendak menguburkan anaknya yang meninggal itu. Namun Nabi SAW tidak mengingkari tentang ziarahnya wanita tersebut. Betul atau tidak? Yang diingkari oleh Nabi apa? Amalan yang dia perbuat, di mana dia menangis dan meratap di samping kuburan tersebut. Ini yang diingkari oleh Nabi SAW. Ya, berarti ada wanita yang ziarah kubur di zaman Nabi SAW, betul atau tidak? Iya. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ketika aku ziarah kubur maka apa yang aku ucapkan? Ya, Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ketika aku ziarah kubur, apabila aku ziarah kubur apa yang aku ucapkan? Maka Nabi SAW mengajarkan ucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, ya, wa inna insyaallah bikum an qaribin lahiqun, seterusnya. Taib. Nah, kalau seandainya memang mutlak wanita dilarang ziarah kubur, apakah mungkin Nabi SAW membenarkan perkataan Aisyah? Tidak mungkin. Taib. Berarti larangan wanita ziarah kubur yang dilaknat oleh Nabi SAW adalah wanita yang pergi ziarah kubur kemudian kemudian yang kedua adalah Nabi SAW dalam hadis tersebut menggunakan kata-kata zawarat, tidak zairat. Syekh Muhammad bin Shalih menyebutkan itu ada perbedaan antara zawarat dengan zairat. Kata-kata zairat itu wanita ziarah kubur walaupun sekali. Tapi kalau zawaratil kubur, wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Maka jenis wanita yang dilaknat oleh Nabi SAW itu adalah wanita yang sering-sering ziarah kubur. Ya, bisa dipahami? Baik. Nah, maka hukum wanita mengiringi jenazah hampir mirip dengan hukum wanita ziarah kubur. Hampir mirip. Ya. Dengan demikian dapat kita pahami apa? Bahwa wanita yang bisa menahan dirinya
untuk tidak terjatuh kepada yang haram, bisa meyakinkan dirinya tidak akan melakukan yang haram, maka tidak masuk dalam larangan mengiringi jenazah. Wallahu ta'ala a'lam. Walaupun demikian kami menyampaikan hendaknya wanita benar-benar hati-hati dalam masalah ini. Dan jauh lebih selamat kalau seandainya wanita tidak ikut mengiringi jenazah ke pemakaman karena masuk ke dalam larangan Nabi SAW tadi. Nuhina anittiba'il janaiz. Kami dilarang oleh Nabi SAW untuk ikut mengiringi jenazah ke pemakaman. Ya. Taib. Ini mohon diperhatikan bagi kaum ummahat ini, para akhwat. Kemudian kita lanjutkan bagaimana cara mengiringi jenazah ke pemakamannya. Adab-adab di dalam mengiringi jenazah. Kemudian para ulama kita menyatakan bahwa di antara adab mengiringi jenazah itu adalah dianjurkan untuk mengiringi jenazah dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki. Ya. Kemudian kenapa dianjurkan untuk berjalan kaki, tidak menaiki kendaraan? Nah, karena Nabi SAW telah menyebutkan bahwa orang yang berjalan kaki ketika mengantarkan jenazah, maka dia akan memiliki keutamaan lebih. Apalagi dia berjalan kaki di belakang jenazah. Disebutkan di dalam hadis keluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, al-mashyu khalfaha afdal minal mashyi amama. Orang yang mengiringi jenazah dengan berjalan kaki di belakang jenazah itu lebih utama ketimbang orang yang berjalan kaki di depannya. Qad fadli salatir rajuli fi jama'atin ala salatil fardhi. Seperti keutamaan orang yang salat berjamaah ketimbang orang yang salat sendiri. Jadi dianjurkan berjalan kaki, kemudian tempatnya di mana? Mengiringi di belakang. Ya, mengiringi di belakang. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa dahulu ketika Nabi SAW sedang mengiringi jenazah, datang sahabat menawarkan untuk menaiki tunggangan. Kemudian Nabi SAW menolaknya. Ya. Kemudian datang sahabat yang lain juga menawarkan hal yang sama, baru Nabi SAW mau. Ketika ditanya kepada beliau, kenapa beliau yang tadi tidak mau dan sekarang yang mau? Kemudian kata Nabi SAW, innal malaikata kanat tamshi. Sesungguhnya tadi malaikat berjalan kaki. Ya. Falam akun la arkuba wa hum yamshun. Tidak mungkin saya menunggangi hewan ini sementara malaikat berjalan kaki. Ya. Falamma dhahabu, tak kala malaikat telah pergi, raqibtu, baru aku menunggangi tunggangan tersebut. Ini hadis keluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, disahihkan oleh Syarbani. Ini menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa mengiringi jenazah itu lebih utama berjalan kaki, dan berjalan kaki lebih utama untuk berjalan di belakang jenazah. Walaupun boleh orang berjalan kaki di sampingnya, di depannya boleh, tapi yang lebih afdal adalah berjalan kaki di mana? Di belakang jenazah tersebut. Baik. Adapun orang yang berkendaraan, maka Nabi SAW meminta orang yang berkendaraan itu dia berjalannya harus di belakang jenazah. Ar-raqibu yasiru khalfal janazah, kata Nabi. Orang yang menaiki tunggangan hendaknya dia berjalan di belakang jenazah. Wal mashi haitsu sya' minha. Dan orang berjalan kaki boleh di mana dia berjalan kaki maunya, di depan, di belakang, di samping. Ya. Walaupun demikian tetap berjalan di belakangnya lebih afdal baginya. Kemudian adab yang kedua ketika mengiringi jenazah itu adalah jangan kita duduk sesampainya di pemakaman kecuali tak kala jenazah itu telah diletakkan.
Jangan langsung kita duduk, dan ini banyak sekali orang tidak memahami ini. Jangan kita langsung duduk setelah sampai di pemakaman sebelum jenazah itu diletakkan. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada satu poin yang tertinggal sebelum ini ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ketika ada jenazah yang lewat, maka disunahkan bagi kita untuk berdiri. Ini adabnya. Ketika ada jenazah yang lewat, disunahkan bagi kita untuk berdiri sampai jenazah tersebut berlalu. Ya. Ini berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum janazatan," apabila salah seorang di antara kalian melihat jenazah lewat, fa illam yakun masyian ma'ha, jika seandainya dia tidak ikut mengiringi jenazah tersebut, falyakum, maka hendaklah dia berdiri hatta yukhallifaha au tukhallifuhu au tudha, sampai jenazah tersebut lewat atau sampai jenazah tersebut diletakkan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita, kalau seandainya kita sedang duduk-duduk bersama kawan-kawan, kemudian lewat jenazah, maka kita disyariatkan oleh Nabi untuk berdiri sampai jenazah tersebut melewati kita. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan, "Idza ra'aitumul janazata faqumu," apabila kalian melihat jenazah lewat, maka berdirilah hatta tukhallifakum, sampai jenazah tersebut melewati kalian, au tudha, atau jenazah tersebut diletakkan. Ya. Kemudian suatu ketika Nabi SAW berdiri, ternyata jenazah yang lewat itu adalah jenazah orang kafir. Dan para sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya itu adalah jenazahnya orang-orang Yahudi." Jenazahnya orang Yahudi, orang kafir. Kata Nabi SAW, "Alaysat nafsan?" Tidakkah orang Yahudi itu juga manusia? Ya. Maka menjelaskan kepada kita, walaupun jenazah yang lewat itu orang kafir sekalipun, tetap disyariatkan kita untuk berdiri. Kemudian hadis yang tadi juga menyatakan bahwasanya orang yang mengiringi jenazah sampai ke pemakamannya, maka dilarang oleh Nabi untuk langsung duduk kecuali tak kala jenazah itu telah diletakkan, ya, hatta tudha, kata Nabi, sampai diletakkan. Dalam hadis yang lain tegas Nabi SAW menyatakan, "Idza ra'aitumul janazata faqumu," siapa di antara kalian yang melihat jenazah maka berdirilah, faman tabi'aha, dan siapa yang mengiringinya, fala yaq'ud hatta tudha, maka jangan dia duduk kecuali tak kala jenazah tersebut telah diletakkan. Ya. Biasanya ketika jenazah sampai kepada pemakaman, ya, maka biasanya sering kita melihat itu orang yang mengiringnya lebih duluan duduk, padahal jenazahnya masih di bahunya yang membawa itu. Ini menyelisih adab-adabnya. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ketika kita boleh duduk tak kala jenazah telah diletakkan, maka mohon perhatikan di mana tempat kita duduk. Di mana tempat kita duduk. Banyak sekali orang yang tidak pedulikan hal ini, karena sesungguhnya Nabi SAW telah melarang kita untuk duduk di atas kuburan. Ya, la tajlisu alaiha, kata Nabi SAW. Ya. La tusallu alal kubur wa la tajlisu alaiha. Jangan kalian solat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Ini adab yang berikutnya, ya. Ketika sampai kepada pemakaman itu, jangan duduk di atas kuburan. Jangan duduk di atas kuburan. Baik, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab di dalam menggali kuburan. Adab di dalam menggali kuburan. Disunnahkan, kata para ulama kita, untuk mendalamkan penggalian kuburannya dan meluaskan lahatnya. Jadi kuburan itu ada dua bentuk. Ada lahat, kemudian ada namanya syakun. Lahat itu seperti apa? Kuburan ketika telah digali, ya, segi panjang, kemudian di dasarnya itu dibuatkan lubang ke dalamnya seukuran mayit. Ya, ini dinamakan dengan lahat. Nanti setelah jenazah masuk ke dalamnya, kemudian ditutup bagian luarnya dengan papan kalau di tempat kita, ya. Ya, kalau di sago itu dengan bambu. Ya, boleh. Dan disunahkan untuk melapangkan, meluaskan lahat itu. Kemudian ada namanya syak. Syak itu yang seperti apa? Di tengah-tengahnya itu, di dasar tengahnya itu dibuat lubang seukuran semayit. Jadi ini kuburan, kemudian di tengah ini dibuat lubang seukuran mayit. Ini syakun. Dimasukkan jenazah ke dalamnya, kemudian di atasnya dikasih papan, baru ditimbun. Saya terbayang? Baik. Kedua ini dibolehkan, ya, baik pakai syak maupun pakai lahat. Walaupun kata para ulama kita, ya, lebih utama untuk menggunakan lahat. Lebih utama untuk menggunakan lahat. Kenapa demikian? Karena ternyata Nabi SAW lebih memilih untuk membuatkan kuburan beliau dengan bentuk lahat. Disebutkan di dalam hadis keluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Dihasankan hadis ini oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, "Al-lahdu lana." Lahat itu untuk kami, wasyaqqu li ghairina, dan syak itu untuk selain kami. Ya, makanya Nabi SAW, ya, meminta untuk lahat, kuburan beliau dibuatkan dalam bentuk lahat itu. Baik. Kemudian ketika hendak dikuburkan jenazah, maka hendaknya orang yang paling berhak untuk menurunkan jenazah adalah orang yang diwasiatkan oleh si mayit. Orang yang diwasiatkan oleh si mayit. Kalau seandainya tidak ada orang yang diwasiatkan oleh si mayit, maka dari karib kerabatnya, mulai dari yang paling terdekat. Namun hendaknya yang menguburkan itu adalah orang yang tidak menjamah istrinya tadi malam, yang tidak menggauli istrinya tadi malam. Ya. Makanya disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma matat ibnatuhu zaujatu Utsman radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya
tak kala meninggal putri Nabi SAW, yaitu istrinya Utsman bin Affan, ya, dan di saat telah datang waktu penguburan jenazah putri beliau tersebut, Nabi SAW berkata, ayyukum lam yuqarib atau lam yujami' al-laila. Siapa di antara kalian, kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, yang tadi malam tidak menggauli istrinya. Faqala Abu Talha, ketika itu Abu Talha berkata, ana, saya ya Rasulullah. Fa amarahu an yanzila fi qabriha. Nabi SAW memerintahkan Abu Talha untuk turun ke kuburan, menguburkan putri beliau, ya, menguburkan putri beliau. Nah, ini menjelaskan bahwasanya di antara syarat orang yang menguburkan itu adalah orang yang tidak menggauli istrinya tadi malam, ya. Di dalam riwayat yang lain, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syalbani, Nabi SAW menyatakan, la yadkhulul qabra qarafal lailata ahlahu. Ini Nabi melarang, ya. Janganlah masuk ke dalam kuburan orang yang tadi malam telah menggauli istrinya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian untuk orang yang menguburkan jenazah itu boleh berlawanan jenis. Seperti putri Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak dikuburkan tadi, istrinya Utsman bin Affan, namun yang menguburkannya siapa? Abu Talha. Ya, tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang tadi malam tidak menggauli istrinya? Abu Talha berkata, ana, saya Rasulullah. Ya, fa amarahu an yanzila fi qabriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk turun menyambut dan menguburkan putri beliau. Nah, kata para ulama dari hadis ini menjelaskan bahwa boleh yang menguburkan itu orang yang bukan mahram si wanita, ya. Baik. Kemudian ketika jenazah hendak diturunkan, dikuburkan, maka dianjurkan untuk mengucapkan Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Di dalam riwayat yang lain, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya, ini doa, cerita tentang doa-doa kan. Ini dia doa yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syalbani. Apa doanya? Bismillah, tak Bismillah cik je dong. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, atau Bismillah wa ala millati Rasulillah. Wa ala millati Rasulillah. Ini doanya. Ya. Makanya bagi yang faham, hendaknya jangan sembarangan orang yang menguburkan. Banyak adab-adab yang tidak diperhatikan. Ya. Padahal tadi Nabi SAW melarang orang yang menggauli istrinya malam tadi untuk masuk. La yadkhulul qabra, kata Nabi, jangan masuk ke dalam kuburan qaraqal lailata ahlahu, yang mendatangi istrinya, qarafal lailata ahlahu, yang mendatangi istrinya tadi malam. Ya. Ini tidak ada kita sortir ini. Siapa yang mau saja masuk ke dalam. Kemudian ketika masuk, entah dibacanya doa tadi empat enggak. Ya. Maka padahal Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza wada'tum mautakum fil lahad." Apabila kalian meletakkan jenazah saudara kalian di dalam lahannya, faqulu, hendaklah kalian mengucapkan Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ya. Ya, ketika hendak meletakkan di lahan itu. Bukan ketika kita hendak masuk ke dalam kubur, bukan. Tolong bedakan. Ini bukan doa masuk kubur ini. Tapi doa ketika hendak meletakkan saudara kita di dalam lahatnya itu. Kemudian diletakkan jenazah di lahatnya itu dalam posisi jenazah dimiringkan ke kanan. Di mana lambung bagian kanannya berada di bawah. Lambung bagian kanannya berada di bawah.
Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarh Mumti', di antara alasannya adalah karena posisi orang yang tidur itu disunnahkan untuk berbaring ke arah kanan, lambung kanannya di bawah. Maka posisi saudara kita yang hendak tidur di dalam kuburannya, ya, kita posisikan dia posisi terbaik, yaitu dimiringkan ke kanan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bara' bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka li shalah tsumma taji' ala shiqqatika al-aiman." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Al-Bara' bin Azib, apabila Anda mendatangi tempat tidur Anda, maka berwudu'lah sebelumnya sebagaimana wudu untuk salat, kemudian berbaringlah ke arah kanan. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian juga ungkapan Nabi SAW di dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW menyatakan Al-Ka'batu kiblatukum ahya'a wa amwata. Ka'bah itu adalah kiblatnya kalian, baik orang yang hidup, untuk orang hidup maupun untuk orang yang mati. Ahya'a wa amwata. Ya. Maka dimiringkan dia ke kanan dalam posisi dihadapkan ke arah kiblat. Hadis yang kita sebutkan tadi, Al-Ka'batu kiblatukum ahya'a wa amwata. Ka'bah itu adalah kiblat kalian, baik hidup, untuk orang yang hidup maupun untuk orang yang mati. Hadis ini lemah secara sanad, ya. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa hadis ini memiliki penguat dari jalur yang lain sehingga bisa terangkat derajatnya. Yaitu hadis yang menguatkannya adalah hadis dari Abu Qatadah, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, dan di Sahih Imam Hakim disepakati oleh Imam Az-Zahabi, ya, annal Bara' ibn Ma'rur awsa inda mautihi an yastaqbila bihi al-qiblah. Al-Bara' ibn Ma'rur menyatakan, mewasiatkan kalau dia meninggal nanti, dia berwasiat agar dihadapkan dia ke arah kiblat. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabal fitrah, itu sesuai dengan fitrah. Maka ini dia di antara dalil yang menguatkan hadis yang sebelumnya tadi, sehingga derajat hadisnya terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Wallahu taala. Adapun memberikan bantal pada bagian kepala si mayat dengan membulat-bulatkan tanah, ini banyak kan, membulat-bulatkan tanah, ya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini tak ditemukan dalilnya. Ya. Kata Syekh dalam kitabnya Syarh Mumti' ini menyatakan fal aslu ana sunnah. Hukum asalnya ini tidak ada sunnahnya. Wala alamu fi dzalika sunnah, dan saya tidak mengetahui di situ ada hadisnya. Wa man idda'a as-sunniyah fa 'alaiha ad-dalil, fa 'alaihi ad-dalil. Siapa yang mengklaim itu disyariatkan, disunnahkan, maka hendaknya dia mendatangkan dalil. Walihada ada ba'dul ulama minal bid'ah. Lantaran karena tak ditemukan dalil, maka sebagian para ulama menganggap ini perkara bid'ah. Nah, kalau seandainya tanah itu fungsinya adalah untuk menjadikan saudaranya miring tadi, berarti bukan untuk bantal, ya, bukan untuk bantal, berarti sebatas yang dibutuhkan tak masalah. Wallahu taala. Namun tidak ada jumlah tertentu, harus 3, harus 5 dan seterusnya. Itu sebatas keperluan saja. Taib. Ketika jenazah telah dimasukkan ke dalam lahat, apakah dianjurkan untuk membuka ikatannya? Membuka ikatan atau membuka wajahnya, ya. Sebagian para ulama menyatakan tidak. Sebagian para ulama menyatakan tidak disyariatkan. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya menyatakan tetap dianjurkan baginya atau dibolehkan baginya untuk membuka ikatan tadi. Kenapa? Karena jenazah itu diikat, ya, supaya tidak terbuka kain kafannya ketika membawanya ke pemakaman, kemudian terurai nanti, ya, auratnya si mayit. Makanya diikat.
Namun tak kala jenazah itu telah dimasukkan ke dalam lahatnya, kekhawatiran akan terbukanya tadi tidak ada lagi, sehingga tidak ada lagi fungsinya jenazah itu diikat, maka dilepas. Bisa dipahami maksudnya? Jadi ya dilepas semuanya. Kenapa kita berharap jenazahnya cepat dihancur-hancur? Ya, memang ada sebahagian yang berdalil tidak dibuka. Ya, ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tak kala menyatakan memang perkaranya luas, silahkan ingin dibuka ikatan maupun tidak. Akan tetapi Syekh menyatakan bahwa orang yang menyarankan atau mensyariatkan membuka wajah, tidak hanya membuka tali ikatan tapi membuka wajah, maka ini tidak kuat karena ini sudah menambah-nambah. Ya, tidak kuat. Sebagian menyatakan itu disyariatkan, apa alasannya? Ya, supaya ditempelkan tanah ke pipinya. Seolah-olah menyatakan manusia berasal dari tanah, sekarang dikembalikan ke tanah, ditempelkan tanah itu ke pipinya. Ini tidak ada dalil sama sekali. Maka sebatas dibuka ikatan itu tidak masalah. Namun dibuka wajahnya, maka ini tidak ditemukan ada syariatnya. Bahkan sebagaimana telah berlalu pembahasan kita tadi, dibolehkan bagi laki-laki yang lain yang bukan mahramnya untuk menguburkan. Nah, kalau seandainya dia buka wajahnya dan seterusnya, ya kan, maka tak tertutup peluang fitnah itu terjadi. Ternyata ini wanita cantik jelita, ya, yang menguburkan ini laki-laki yang sudah lama-lama mengidamkan wanita ini, tidak pernah melihat wajahnya karena pakai cadar. Kemudian dibuka, terlihat wajahnya yang dia tutup selama ini. Itu boleh tidak? Maka Allah Ta'ala alam tidak ada disyariatkan. Tidak disyariatkan untuk membuka wajah itu. Siapa yang mengklaim itu disyariatkan, silakan datangkan dalilnya. Kemudian ketika memasukkan jenazah saudara kita ke pemakamannya, setelah selesai jenazah saudaranya itu dia kuburkan, ya, maka dianjurkan baginya untuk menaburkan tanah sebanyak 3 kali dengan tangannya langsung, dengan kedua tangannya. Ya, kalau Nabi SAW dahulu, ya, mengambil tanah kemudian menaburkannya sampai 3 kali. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis keluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin thumma atal mayyita ala al-maqbarah fa hatta alaihi min qibali ra'sihi salatan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala telah selesai salat jenazah kemudian mengantarkan jenazahnya ke pemakamannya, fa hatta alaihi, beliau menaburkan, ya, beliau menaburkan tanah min qibali ra'sihi salatan, mulai dari bagian kepalanya. Ya, ini jenazah telah dikuburkan, telah ditimbun, kemudian diambil tanah oleh Nabi, ditaburkan mulai dari kepala sampai ke kaki. Berapa kali? 3 kali, salatan. Ya. Kata Syekh Abdullah bin Baz, menaburkan tanah di atas kubur di dalam hadis ini merupakan bentuk keikutsertaan ketika orang yang hadir banyak jumlahnya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya orang yang datang banyak ini, kita tidak bisa ikut menguburkan. Maka bagi yang tidak bisa ikut ini, sebagai bentuk keikutsertaan dia, maka disunahkan dia setelah orang selesai dia mengambil tanah dan menaburkan tanah sebanyak 3 kali. Jadi yang ditaburkan itu tanah, bukan bunga. Gitu ya. Taib. Kemudian tak kala selesai jenazah saudara kita dikuburkan,
maka dianjurkan bagi kita ketika itu dan bagi setiap yang hadir untuk mendoakan. Untuk mendoakan jenazah saudara kita yang baru saja kita kuburkan. Kata Nabi SAW, istaghfiru li akikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Kata Nabi SAW, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini dan mintakanlah kepada Allah agar dia dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, fa innahul an yus'al, karena sebentar lagi atau karena sekarang dia akan ditanya oleh malaikat. Iya. Walaupun ini dianjurkan untuk berdoa, namun bagaimana cara berdoanya, kemudian lafaz doa yang dibaca, ini juga harus betul. Sekali lagi, tak pernah ada di dalam syariat Islam sejauh yang kami analisa kami dari perkataan para ulama tentang berdoa berjamaah yang dipimpin oleh satu orang, ya, kemudian yang lain mengaminkan dengan mengangkat kedua tangan mereka. Ini tidak ditemukan, ya. Maka caranya adalah berdoa di situ sendiri-sendiri. Makanya Nabi di sini istaghfiru li akhikum. Umum Nabi merintah, hendaklah kalian mendoakan ampunan untuk saudara kalian dan mintakan kepada Allah untuknya at-tathbit, kekokohan di dalam menjawab pertanyaan. Ya. Ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun berdoa di tepi kuburan dan yang diminta adalah kebaikan untuk kita, sebagaimana kita sampaikan kemarin, Rabbana atina dibaca depan kuburan. Kemudian apa lagi? Ya, doa-doa yang lain yang diminta ketika itu, maka ini tidak ada syariatnya. Nabi hanya memerintahkan kita untuk mendoakan ampunan buat saudara kita dan kekokohan terhadap saudara kita. Satu. Kemudian juga menyelisih syariat juga, ya, orang yang mentalkinkan si mayit. Ini banyak terjadi. Ketika jenazah masuk dalam kuburan kemudian dikatakan, nanti akan datang kepada anda dua malaikat, maka jangan takut, itu namanya malaikat Munkar dan Nakir. Jika kamu ditanya nanti man rabbuka, siapa Tuhanmu, maka jawablah Tuhanku adalah Allah. Ditalkinkan seperti itu, seperti mengajarkan anak TK. Kemudian dia juga akan bertanya kepadamu tentang siapa nabimu, maka katakan nabiku adalah Nabi Muhammad, dan seterusnya. Disampaikan seperti itu. Ya. Atau yang lain diazankan, ya. Dan semua ini tidak ada tuntunan syariatnya. Kita mencukupkan dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika jenazah hendak dimasukkan, sebagaimana yang telah berlalu pembahasan kita tadi, poin demi poin telah kita sebutkan. Ya, yang disyariatkan oleh Nabi adalah memintakan ampunan kepada Allah atas saudara kita yang baru saja selesai kita kuburkan ini. Kemudian disunahkan tak kala kita menimbun kuburan tersebut untuk ditinggikan sejengkal. Kemudian ditaruh di atas kuburan itu kerekel-kerekel. Kemudian disiramkan air. Ya. Ditinggikan sejengkal. Fungsinya apa? Supaya tidak turun. Karena tanah penimbun itu tanah gambur, betul atau tidak? Bukan tanah padat. Walaupun dipadatkan dengan kaki, namun tidak akan. Kalau seandainya datar saja, nanti datang hujan dia akan menurun ke bawah. Ketika sudah turun, nanti datang hujan ke berikutnya, dia akan menampung air. Ya, satu. Yang kedua, maka ditinggikan. Dikasih kerekel ini untuk menguatkan. Ya, ketika datang hujan, air hujan itu tidak akan membawa tanah itu karena sudah ditahan oleh kerekel-kerekel tadi. Ya. Kemudian disiramkan air di atasnya ini untuk lebih memadatkan. Jadi air yang disiramkan di atas itu tidak ada air tertentu, air spesial tidak ada. Ya, tidak ada.
bebas airnya. Makanya di sini disebutkan hal itu dilakukan agar tanah timbunan tadi menjadi padat dan kokoh, sehingga apabila ada air hujan turun, tanahnya tidak gampang di bawah hanyut. Dengan ditinggikan 1 jengkal tanah timbunan kuburan tadi, akan jelas nanti perbedaan antara tanah kuburan dengan tanah yang lainnya. Ini di antara fungsinya, ya. Sehingga orang dapat menjaga adab-adab tak kala ziarah ke kuburan. Di mana di antara adab ziarah kuburan itu tidak boleh menginjak kuburan. Ini fungsinya. Ya. Apanya? Ya, secukupnya aja. Kemudian tidak boleh menembok kuburan. Nah, ini banyak sekali ya orang yang menyelisihinya. Menembok kuburan. Kemudian mencat kuburan, mengapur. Kemudian mengukir itu apa? Menulis, membuat tulisan-tulisan tertentu di kuburan. Ya, ini tidak dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini termasuk. Kalau seandainya memagar itu hanya sifatnya sementara sampai tanahnya itu kuat dan tidak ada hewan yang lewat segala macam, dipagar jo apa namanya, jo bila itu, jo bambu, ini insyaallah tidak masalah. Tapi yang sifatnya memagar dengan permanen dan segala macam, ini termasuk dari bentuk membangun kuburan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak terjadi pembahasan masyarakat tentang pengiringan jenazah tadi, yang diarahkan tujuan jalan kaki atau kepala. Yang di apa? Yang diarahkan kan dipotong tuh dari tempat tuh kaki berapa kepala. Wallahu a'lam, kami tidak tahu tentang. Kepala dulu tetap kaki dan Ketika memasukkan itu. Tidak ke bawah tuh. Iya telahan. Oke. Ya, disebutkan sini kata Syekh Albani, ketika memasukkan jenazah disunahkan untuk memulai dari bagian belakang liang lahat itu dengan bagian kaki si mayat, berdasarkan kepada hadis Abdullah bin Yazid. Abdullah bin Yazid awsa al-Harith an yusalli alaihi Abdullah bin Yazid. Harith berwasiat hendaknya yang menyolakan jenazahnya adalah Abdullah bin Yazid. Fa shalla alaihi, kemudian Abdullah bin Yazid menyolakan jenazah al-Harith. Tsumma adkhalahu al-qabra min qibali rijlihi. Kemudian Abdullah bin Yazid memasukkan jenazah Harith ke dalam kuburannya dari sisi kakinya terlebih dahulu. Wa qala, kemudian berkata, ada minas sunnah. Ini adalah sunnah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani. Yang masuk bukan yang jalan kan? Kan. Wallahu taala alam. Masuk kubur ke belakang kan jalan. Yang masuk dalam kuburnya sampai ke dalam liang lahat. Baik, berjalan di pemakaman hendaknya perhatikan ya, jangan sampai
kita duduk di atas kuburan kemudian menginjak kuburan, ini tidak boleh. Nabi SAW menyatakan dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairul lahu min an yajlisa ala qabrin. Kata Nabi SAW, sungguh salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya dan mengelupas kulitnya, itu lebih ringan baginya ketimbang dia memikul dosa duduk di atas kuburan. Ini sebegitu kerasnya tentang ancaman orang yang duduk di atas kuburan. Kemudian Nabi SAW menyatakan di dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah, nah Nabi SAW an tujassasal kubur. Nabi SAW telah melarang untuk mengapur kuburan, mencat kuburan, wa an yuktaba 'alaiha, dan menulisnya, ya, wa an yubna 'alaiha, dan membangun di atasnya, wa an tuta, dan menginjak kuburan. Berapa larangan semuanya itu? Ya, mengapurnya, mengapur itu sama mencatnya, menulis, ya, kemudian yubna 'alaiha, membangunnya, membangun bangunan, kemudian menginjaknya, ya. Baik, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mencari poin-poin yang penting saja ini. Ya. Nah, masalah menyebutkan duduk di atas kuburan tadi, kan sekarang banyak yang pakai tembok tapi itu termasuk iya, termasuk. Tidak boleh. Kalau dalam berjalannya waktu lama orang nggak tahu boleh bangun. Kalau seandainya dia tidak tahu lagi itu kuburan, maka tidak masalah. Ya, yang dilarang kalau seandainya benar-benar dia sengaja duduk di atas kuburan itu. Boleh pakai tanda, itu tanda saja, ya, namun tidak usah ditulis nama. Karena di antara larangan Nabi tadi an yuktab 'alaiha, menulis, mengukir. Kenapa ini dilarang? Kata para ulama kita, karena dengan menulis nama segala macam ini di antara wasilah yang akan mengantarkan orang kepada kesyirikan. Ditulis nama di situ, kemudian tanggalnya lahir, tanggal meninggalnya, ya kan, segala macam. Tak tertutup nanti datang zaman setelah kita, ya, yang kurang ilmu agamanya dan segala macamnya, kemudian dia bilang, oh ternyata ini adalah kuburan fulan ustaz, ya, ini segala macam, kemudian mereka agungkan, mereka keramat segala macam. Tidak ada. Ya, tanam batu bahasa mana? Negak batu. Kini waktu tanam batu, negak batu, kita katakan itu tidak ada syariat. pas awal itu ya. Iya. Tidak ada. Tapi tolong jangan kita yang telah mengetahui jangan terlalu berkeras dalam masalah ini. Ya. Kalau seandainya masyarakat kita situ tanam batu, silakan. Karena tidak harus kapan dan tidak ada ditetapkan kapannya. Jangan kita ikut-ikutan dalam menetapkan nanam batu itu harus hari sekiannya, enggak. Ini yang enggak boleh. Ya, tapi jangan kita berkeras. Kini aja mau tanam. Ai kau baru mayat tak kubur, mengubur setelah itu kau balik. Oke. Iya, saya betul. Materi ini lupa kita ini. Ya, di antara kita sampaikan terlebih dahulu. Di antara adab yang harus kita perhatikan ketika hendak menguburkan saudara kita, kuburkan saudara kita di pemakaman kaum muslimin. Ini jauh lebih afdal, lebih utama. Ya. Kenapa? Karena di saat kaum muslimin ini saudara kita dimakamkan, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, maka saudara kita tersebut akan mendapatkan lantunan-lantunan doa atas setiap orang yang ziarah kubur. Ya.
dia akan mendapatkan lantunan doa setiap orang ziarah kubur. Dan pemakaman kaum muslimin angka banyaknya orang-orang dikuburkan di situ, dan saudara-saudaranya tak kala pergi ziarah kubur akan mengucapkan doa assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Semoga keselamatan atas kalian wahai para penghuni kuburan kaum muslimin. Masuk. Ya, ketika mau masuk itu. Ya. Nah, ini dia. Sebuah kekeliruan sekali kalau seandainya kita memilih orang tua kita dikuburkan di belakang rumah kita. Yang barangkali tidak ada orang yang ziarah ke situ kecuali hanya karib kerabat saja. Kita, kakak, adik. Itu baru barangkali sekali setahun loh. Ya kan? Nah, rugi. Kuburkan di pemakaman kaum muslimin. Makanya Nabi menyarankan untuk dikuburkan para sahabat-sahabat yang mulia itu dikuburkan di Baqi. Aisyah saja dikuburkan di mana? Di Baqi. Pemakaman kaum muslimin kota Madinah. Ya, baik. Kemudian orang kafir tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena orang kafir adalah orang yang dilarang kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan orang kafir. Ya. Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi nabi dan bagi orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin. Tidak boleh. Baik. Kemudian kata para ulama kita ketika sampai ke pemakaman itu, ya, hendaknya kita melepas sandal. Di dalam sebuah riwayat disebutkan tak kala Nabi SAW sampai melihat seseorang yang berjalan di pemakaman dengan memakai sandal, Nabi SAW menegur orang tersebut dan menyatakan ikhla'na alaik, lepaskan sandalmu. Ya. Maka kata para ulama kita ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak dibolehkan seseorang ketika masuk ke dalam pemakaman kaum muslimin untuk memakai sandal. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan pengecualian ketika itu, kecuali jika kondisi yang menuntut untuk pakai sandal. Pemakaman kau penuh dek duri saja, ya kan? Maka kalau kondisinya seperti itu silakan pakai sandal. Atau pemakamannya misalnya banyak batu-batu kerikil, sakit atau panas, ya, maka ketika itu silahkan, karena ada masyaqqah, ada kesulitan. Mulai dari hendak masuk ke pemakaman itu. Iya. Iya, berarti dari gerbang kalau ada pintu gerbang. Lepaskan sandal. Ada apa? Enggak tahu. Baik, ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Nanti kita jam berapa? Jam 8:30 ya 9? 8:30 siap-siap kita praktek lagi nanti. Ya. Tidak masalah. Di antara kenapa dilarang di dalam Islam menembok kuburan, membangun kuburan, ya kan? Supaya kuburan itu tidak permanen. Kalau berlalu nanti satu generasi, ya, maka bisa digali. Makanya Baqi itu dari dulu seperti itu saja. Padahal sudah berapa banyaknya jenazah dikuburkan di situ. Ya, apa fungsinya? Justru itu nanti akan bisa mengagungkan kuburan. Di masyarakat kita ini terbalik. Mereka lebih peduli dengan kuburan dan mengabaikan berbuat baik untuk orang tua dari mendoakannya segala macam. Betul atau tidak? Ustaz, ada tidak Ustaz? Pas masuk bulan puasa itu kuburan itu dilimau-limau. Iya, malimau kuburan ketika akan masuk bulan puasa ini banyak sekali kekeliruannya di situ. Satu, kita katakan bahwa ziarah kubur itu disyariatkan. Betul atau tidak? Namun mengkhususkan ziarah kubur pada waktu-waktu tertentu ini tidak ada syariat. Dan ada keyakinan Ustaz, orang mati itu dalam 3
Banyak keyakinan-keyakinan. Kalau apa yang diyakini oleh masyarakat kita bahas ini akan selesai sampai sore. Banyak sekali keyakinan, ya. Banyak sekali. Maka kita katakan ziarah kubur itu disyariatkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, kata Nabi. Sekarang ziarahilah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Nabi merintahkan fazuruha, ziarahilah kuburan tersebut. Namun Nabi tidak menetapkan kapan waktu ziarah kubur. Kapan pun. Keumuman dalil ini akan tetap berlaku keumumannya dan tidak boleh dikhususkan waktu-waktu tertentu kecuali dengan dalil khusus. Ketika ada orang yang mengkhususkan waktu ziarah kubur, ya, tanpa ada dalil yang khusus, maka ketika itu dia melakukan amalan muhdats, amalan yang diada-adakan. Ya, maka tidak disyariat. Ditambah lagi dengan dilimau. Apa fungsinya dilimau? Yang lebih hebatnya apa? Ditaruh piring, kemudian ditaruh gale, kemudian di apa namanya itu? Ndak payung taruh DT. Tapi yang lebih hebatnya payung buruk-buruk taruh DT. Apa fungsinya itu? Oh, kau untuk minumnya, kau untuk makannya, tempat minumnya. Kau payung supaya tidak angin. Ketika hidup di dunia dulu tidak pernah diarahkan untuk sholat, untuk puasa. Kita kalau mati dia lagi payung supaya tidak angin. Disunnahkan untuk meluaskan lahat. Ya, otomatis ukuran minimal itu adalah seukuran semayit, ukuran badan semayit. Tapi disunnahkan meluaskan. Kalau kafan tadi kan dilebihkan setengah meter. Iya. Enggak. Tapi disunahkan diluaskan, dilapangkan. Masa awal menggali kuburan Enggak ada. Enggak. ada orang tertentu yang Enggak. Bahkan ada keutamaannya orang yang menggali kuburan buat saudaranya. Apa keutamaannya? Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang membuatkan tempat tidur baginya atau tempat tinggal baginya sampai hari kiamat. Kita kontrakkan satu rumah buat saudara kita, tinggallah di sini sampai kapan? Sampai hari kiamat, gratis. Berapa kira-kira pahalanya? Nah tuh, pahala bagi orang yang menggalikan kuburan. Tapi bagi orang yang menggalikan kuburan itu dengan niat imbalan, ya, imbalan jasa, nah, tidak dapat dia itu. Kalau dia melakukan itu untuk mendapatkan uang. arahnya arah dari kuburan ada Arahnya maksudnya gimana? Iya, diposisikan nanti ketika dibaringkan ke arah kanan, langsung nanti mayit ini menghadap ke arah kiblat. Kan tadi sunnahnya ketika mayit dimasukkan ke dalam lahat itu dimiringkan ke kanan dan dihadapkan ke kiblat. Iya, otomatis. Cukup ya? Bagi yang penggali, apakah boleh diambil di sana? Tidak ada larangan sama sekali. Kasihan penggali, karajo kare, tidak boleh minum. Boleh kan dibaca ke atas. Dia bawa terik matahari lagi. Coba bayangkan di tanah padang pasir di Arab situ menggali kuburan. Angin itu. Apakah dianjurkan membuka mayat pas mayat? Apanya dibuka? Mayat itu kadang apakah boleh dibuka apanya? Yang tadi aku bilang banyak. Apa itu ini dibuka? Ada kain itu. Yang menutupi setelah apakah dibuka atau gimana? Tidak tahu. Kapan dibuka itu? Maksudnya kan dari rumah ke tempat kuburan setelahnya kan di papat terus. Apakah semayat tadi itu dibiarkan terbuka maksudnya terbuka Enggak masalah. Dibuka, ditutup itu enggak masalah. Tapi kalau kayak kafannya dibuka baru bermasalah. Enggak masalah. Makanya kita jangan terlalu keras pula dalam masalah ini. Selama tidak ada dalil yang melarang, tidak ada syariat. Tidak ada syariat. Ya, karena orang awak membahas apa itu? Apa namanya itu? Tasawufnya sampai ke situ kan. Orang awak kan orang-orang tasawuf. Iya. Padahal tidak sembahyang dulu. Bisa lo dingin gara-gara ada payung. Tidak ada itu.
Kemudian juga tidak ada syariatnya mengiringi jenazah dengan mengangkat suara. Nah, dengan baca tahlilan segala macam tidak ada syariat. Bahkan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kami berharap buku panduan yang ada pada kita ini panduan yang kita gunakan yang nanti ketika dibutuhkan untuk mengurus jenazah kita. Ya, tambahan-tambahan yang ada barangkali kita telah sampaikan. Kemudian lengkap kita tuliskan di situ dalil-dalilnya sehingga itu bisa dijadikan hujjah ketika kita menjalankan penyelenggaraan jenazah saudara kita. Diharapkan kalau kita tidak akan menyelenggarakan jenazah orang lain, paling tidak jenazah orang-orang kita cintai kita telah mampu untuk melakukannya. Namun diharapkan dari kajian ini nanti, dari daurah ini, setelah ini nanti ya, tim sutra mengaji telah memiliki tim, baik dari ikhwan maupun dari akhwatnya. Ketika ada saudara kita yang meninggal, kita ingin penyelenggaraannya sesuai sunnah, tim tersebut telah siap untuk terjun. Ya, tidak ada bekok situ salah. Situ salah. Tidak ada lagi. Ya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Secara umum sudah paham ya? Sudah paham? Nanti langsung ainul yakinnya nanti ketika praktek insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.